Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaini dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan critical book review mata kuliah White Collar Crime. Dosen mata kuliah adalah Ibu Asriana Mardiah, SHIM Hum. Baiklah, langsung saja ke critical book review-nya. Nah, yang pertama ada identitas buku. Buku utama dengan judul Perkembangan Kejahatan Korporasi dengan penulis Profesor Dr. M. Arif Hidayat Amrullah, SHM Hum. Buku pembanding pertama dengan judul Pendekatan Ekonomi dalam Perdagangan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi dengan penulis Dr. Asep M. Liana, SHM Hum. Buku pembanding kedua yaitu dengan judul Anatomi Kejahatan Korporasi, penulis Dr. Suhartati, SHM Hum, Dr. Elvina Lebrit Sahtepi, SHLLM, Haywan Kristianto, SHMH. Nah, selanjutnya adalah pembahasan dari buku utama. Crime is all men. Demikian suatu ungkapan yang ditulis oleh Giriraj Shah 1999. Menurutnya kali pertama terjadi pelanggaran atau larangan, hal itu dapat dipandang sebagai kejahatan, yakni ketika Adam memakan buah terlarang yang mengakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari muka bumi. Dari perkembangan kemajuan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Apa yang ditulis oleh Shah tersebut sebenarnya dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 19 telah tertulis, yaitu, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu berdua mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Selanjutnya yaitu adanya larangan itu, maka Syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat ke-22 surah Al-A'raf, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat ke-24 sampai 25, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Nah, kejahatan itu sendiri tidaklah statis, tetapi dinamis, dalam arti kejahatan yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kendati hakikat kejahatan sejak dahulu hingga sekarang adalah sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan. Lain halnya jika kejahatan itu dilakukan oleh korporasi, atau sebut saja kejahatan korporasi. Dilihat dari aspek penegakan hukum, maka hukum seringkali murah senyum, sehingga ratu keadilan yang mulanya matanya tertutup rapat menjadi tidak rapat lagi. Begitu juga dengan pedang yang ada di tangan kanannya menjadi tumpul, sehingga timbangan yang ada di tangan kirinya menjadi berat sebelah.
Apa yang penulis kemukakan ini merupakan suatu gambaran bahwa hukum dan pelaksanaannya bukan lagi tidak pandang bulu, melainkan berkembang menjadi pandang bulu. Bukan lagi apa kasusnya, melainkan kasusnya siapa. Nah, selanjutnya ke pembahasan buku pembanding pertama, yaitu disebut sebagai white collar crime karena kejahatan korporasi dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial yang tinggi dan kedudukan terhormat, serta biasanya dilakukan dan dikendalikan oleh direksi, komisaris, ataupun organ penting perusahaan lainnya. Sementara disebut sebagai organized crime ataupun sindikat crime karena kejahatan korporasi biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk dan atas nama perusahaan dalam suatu jaringan terorganisasi. Nah, disebut juga sebagai business crime karena kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan dalam kaitannya dengan aktivitas sehari-hari dan transaksi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Di samping itu, perkembangan kejahatan korporasi telah bermetamorfosa sedemikian rupa sejalan dengan perubahan dalam memaknai korporasi itu sendiri. Korporasi tidak hanya dilihat sebagai legal entity, tetapi juga dipandang sebagai kumpulan orang dan harta kekayaan yang tidak semata-mata merupakan badan hukum. Perubahan paradigma sedemikian menjadi kejahatan korporasi tidak hanya terjadi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, tetapi juga terjadi dalam lingkup yang lebih luas. Seperti halnya dalam kejahatan pendanaan terorisme, perdagangan orang, maupun penyeludupan manusia. Dan dari pembahasan buku pembanding kedua, yaitu munculnya korporasi tidak hanya sebagai bagian dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus-menerus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebutuhan ini lambat laun berhadapan dengan realita kompetisi antar pelaku bisnis atau korporasi demi mendapatkan keuntungan yang besar. Persaingan menjadi kondisi yang tidak terelakkan sehingga memicu korporasi melakukan kejahatan demi kejahatan demi memenangkan kompetisi. Korporasi yang dilakukan kejahatan dengan pendapatan keuntungan yang semakin besar akan jatuh pada ketamakan yang mengiring korporasi pada kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Di sini dipahami perbedaan yang signifikan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan individu. Kejahatan korporasi tidak hanya berbeda dari sisi pelaku, melainkan motif dilakukannya kejahatan, cara bekerjanya perbuatan, dan korban yang ditimbulkannya. Ada di sini Code of Conduct sebagai jaminan korporasi. Maksud pernyataan Code of Conduct sebagai jaminan korporasi berujuk pada sebuah pemahaman, komitmen, dan standar apa yang dipastikan ada dalam perbuatan pemasaran maupun penerimaan hasil keuntungan dari penjualan produk oleh korporasi membuat produk. Artinya, korporasi sebagai produsen menerapkan sebuah prinsip transparansi
dalam memproduksi barang dan atau jasa kepada konsumen. Keterbukaan informasi produk tersebut akan merangsang masyarakat untuk memberi kepercayaan pada produsen untuk menikmati barang dan atau jasa yang dikeluarkan. Code of Conduct bukan sekedar pidana bagi hukum, bagi korporasi. Akan tetapi prinsip bisnis. Keberadaan Code of Conduct menjadi hal yang sangat penting dalam upaya memberantas kejahatan korporasi. Karena keberlakuannya tidak didasarkan pada paksaan, akan tetapi kesadaran. Bentuk Code of Conduct ada yang berlaku secara internal, antar korporasi, nasional, dan internasional. Masing-masing memiliki bentuk yang khas berdasarkan kepentingan yang diakomodir. Akan tetapi, Code of Conduct menjadi senjata utama dalam mencegah kejahatan korporasi. Latar belakangnya adalah bertalian erat dengan etika bisnis yang diemban oleh korporasi. Etika teleologi paling sering digunakan oleh korporasi dengan hanya mengutamakan keuntungan. Sebaliknya, etika deontologi ikut menjaga korporasi melakukan kegiatan bisnis, namun tetap berdasarkan pada Code of Conduct yang berakhir pada jaminan atas kepercayaan masyarakat. Nah, itu tadi dia penjelasan dari ketiga buku yang akan dikritik. Selanjutnya ada kelebihan dari buku, yaitu kelebihan dari buku utama. Covernya cantik sehingga menarik pembaca untuk membaca isi buku. Materi yang disajikan lengkap, disertai banyak dari para ahli. Keterkaitan antar bab sudah sangat baik. Kelebihan dari buku pembanding pertama yaitu bahasa yang digunakan juga lebih mudah untuk dipakai di kehidupan sehari-hari. Buku ini cocok untuk dijadikan pedoman bagi para calon guru maupun guru. Kelebihan dari buku pembanding kedua, bahasanya komunikatif. Dalam buku ini, penulis menyajikan materi-materi secara sistematis sehingga mudah diingat dan terdapat kesimpulan dan soal-soal di akhir masing-masing bab yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi dan dapat menjadikan evaluasi bagi para pembaca. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari buku. Kekurangan dari buku utama yaitu terlalu banyak materi sehingga membuat pembaca bosan untuk membaca buku ini. Penggunaan bahasanya masih ada yang kaku. Dari buku pembanding pertama, sebagian kalimat yang dipaparkan dalam buku ini sulit dimengerti oleh para pembaca dan penggunaan bahasanya masih ada yang kaku sehingga pembaca pun sulit untuk memahami buku. Kekurangan dari buku pembanding kedua yaitu penulisan katanya masih ada yang kurang dipahami. Nah, menurut saya buku yang paling cocok dijadikan buku pedoman. Sebenarnya ketiga buku ini sangat cocok untuk dijadikan pedoman atau pegangan bagi pembaca dengan mata kuliah White Collar Crime. Tetapi menurut saya yang paling cocok adalah di buku pembanding kedua, yaitu buku Anatomi Kejahatan Korporasi. Karena di buku ini bahasanya sangat mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari, serta penulis telah membuat kesimpulan dan juga
soal-soal di akhir masing-masing bab yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi dan dapat menjadikan evaluasi bagi para pembaca. Nah, sekian dari penjelasan critical book review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.